Kami bersyukur punya Tuhan yang beranugerah kepada setiap kami. Betapa ketika kami melihat kedalaman diri kami adalah orang yang gagal terus-menerus. Kisah hidup kami adalah kumpulan kisah kegagalan demi kegagalan. Tapi kami bersyukur kisah kegagalan-kegagalan itu tertuang di atas kanvas anugerah Allah yang besar, yang memulihkan, memeluk dan membebaskan kami. Dan kami sungguh bersyukur atas hal itu. Dan hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mendengar sabdamu. Biarlah firman-Mu meneguhkan, mengingatkan, menguatkan kami akan anugerah Allah yang besar buat setiap kami orang-orang yang gagal ini. Urapi kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa fokus mendengar isi hati-Mu. Baik kami yang hadir di ruangan ini, atau setiap kami yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun kami berada, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini, dalam firman yang akan kami dengar. Ya Tuhan, hamba-Mu juga sadar betul akan keterbatasan, kegagalan, kekurangan dalam berkata-kata. Tapi atas kuasa dan anugerah Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan di hati-Mu dan dimengerti oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan silahkan duduk. Nah saudara, saya izin ambil sebentar pointer saya ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tahu bahwa hari ini ada sebagian besar jemaat yang sedang liburan, berada di luar kota atau di rumah karena faktor kesehatan dan sebagainya, sedang mengikuti ibadah ini secara streaming, dan saya berharap bahwa kita semua bisa sama-sama fokus untuk mengikuti ibadah ini saudara-saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengetes pengetahuan kita satu pertanyaan yang kalau saudara benar-benar menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh saudara, maka saya bisa melihat, menilai apakah saudara benar-benar rajin baca Alkitab atau tidak. Satu pertanyaan ini bisa mengungkapkan apakah saudara benar-benar serius waktu saya khotbah atau ya ngantuk-ngantuk dikit dan gak terlalu paham begitu ya. Mungkin yang kedua ini bisa banyak yang bilang iya mungkin ya saudara-saudara. Dengarkan pertanyaannya saudara-saudara. Saya nanti akan kasih waktu 3 detik mikir apa jawabannya. Jangan langsung jawab. 1, 2, 3 saudara baru jawab. Satu saja pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, tunjuklah siapa orang yang paling berdosa yang ada di ruangan ini. Kalau di rumah, Anda boleh tunjuk suami, istri, atau anak-anakmu atau siapa saja. Oke, udah mikir? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Wih deh. Ada juga yang gak jawab ya. Diri sendiri ya. Waduh, senang sekali saudara-saudara. Meskipun ada beberapa yang mungkin bingung pertanyaannya, tetapi mayoritas menunjuk dirinya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang saya pikir saudara makin banyak mengerti tentang apa itu kebenaran. Karena semakin kita kenal Tuhan, semakin kita tahu kebenaran, semakin kita banyak belajar firman, semakin kita disadarkan bahwa orang yang paling berdosa di dunia ini adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita belajar firman tapi kita tidak pernah sadar bahwa yang paling berdosa di dunia adalah diri kita sendiri, ada yang salah dalam cara kita belajar firman itu. Saudara-saudara, sekarang
Ada satu pertanyaan lagi, tapi saudara tidak usah menjawabnya secara terlihat, Anda jawab di dalam hati saudara. Saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan ini kepada kita semua dan kita jawab di dalam hati kita, saudara. Siapa yang dalam seminggu ini gagal, jatuh dalam dosa kemarahan? Siapa yang dalam seminggu ini gagal jatuh dalam dosa iri hati? Siapa yang dalam seminggu ini gagal jatuh dalam dosa gosip? Siapa yang seminggu ini jatuh dalam dosa kebohongan? Siapa yang dalam seminggu ini jatuh dalam dosa judi? Siapa yang dalam seminggu ini jatuh dalam dosa perselingkuhan? Siapa yang dalam seminggu ini jatuh dalam dosa perzinahan? Siapa yang dalam seminggu ini jatuh di dalam dosa pornografi? Jawab dalam hati saudara, tetapi saya ingin berkata, kalau ada satu pertanyaan, ada salah satu saja pertanyaan dan saudara bilang, ya, itu saya gagal. Maka saya ingin mengucapkan selamat. Selamat orang-orang gagal, karena ada anugerah bagi orang-orang gagal seperti saya dan saudara. Dan itulah tema kita hari ini, yaitu anugerah bagi orang-orang gagal. Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 103. Mari kita buka Mazmur 103, saudara. Dan terlebih dahulu, saudara, saya ingin menyampaikan bahwa Mazmur itu, ya, Mazmur yang kita baca ini adalah nyanyian yang biasa dinyanyikan dalam ibadah, dan seharusnya kita bisa membacanya secara utuh, secara keseluruhan. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur memuji kebaikan Tuhan, makanya diawali, diakhiri dengan pujian akan kebaikan Tuhan. Tapi saya ingin mengajak kita akan berfokus pada 3 ayat saja di tengah-tengah ayat ini, saudara, yaitu ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-10. Saya ingin kita membaca bagian ini bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa kita ini orang-orang gagal, ada 4 kegagalan orang gagal. Jadi udah gagal, dia gagal lagi karena dia gagal memahami tentang kegagalan itu. Nah, ada 4, saudara. Yang pertama begini, orang gagal sering tidak menyadari bahwa dirinya orang gagal. Orang ini adalah orang-orang yang sombong secara kerohanian dan merasa bahwa dirinya tidak ada yang salah dengan dirinya. Yang kedua, ada orang gagal tidak dapat menerima dirinya yang gagal. Jadi dia hidup dalam keputusasaan, kenapa saya seperti ini, dan saya seringkali tidak lagi punya harapan bahwa Tuhan mau terima saya diintimidasi sama dosa-dosa saya. Yang ketiga, orang gagal tidak dapat menerima orang lain yang gagal. Jadi dia tidak bisa akan menerima bahwa orang lain bisa salah, bisa keliru, dan cenderung menghakimi, menyudutkan, menyalah-nyalahkan orang lain. Dan yang keempat, orang gagal tidak memahami bahwa ada anugerah bagi orang-orang gagal. Nah, kalau kita rangkum kenapa orang gagal bisa gagal di dalam memahami kegagalan itu sendiri, saudara. Karena kegagalan dari orang gagal merupakan akibat dari melupakan kebenaran bahwa Tuhan mau menerima, mencintai, dan mengubah hidup orang gagal. Kita sering lupa pada hal ini, sehingga kita gagal memahami kegagalan itu sendiri. Karena kita lupa bahwa Tuhan itu menerima, cinta, dan mau hidup, mau berkarya di dalam diri orang-orang gagal. Dasarnya apa? Nah, tadi kita baca dari Mazmur tadi. Baca sama-sama 1, 2, 3. Penerimaan dan cinta Tuhan kepada orang-orang gagal didasarkan pada karakternya yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dasar penerimaan dan cinta Tuhan kepada orang-orang gagal ada dalam diri Tuhan.
Tuhan itu sifatnya dia penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Itu Tuhan kita, saudara-saudara. Dan itu gak bisa lepas dari dirinya. Memang dia kadang marah, dia ada keadilan, dia menghukum. Tapi karakter ini tidak bisa dilepaskan dalam diri dia, penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Nah, waktu kita baca Mazmur ini, kita mesti tahu konteks latar belakang dari sebuah Mazmur. Dan memang membaca Mazmur agak sulit dalam memahami konteksnya, saudara-saudara, karena kadangkala kita tidak betul-betul secara literal tahu konteksnya apa. Karena Mazmur itu puisi, ya, makanya kata-katanya seringkali sangat puitis. Tidak sama waktu kita baca Injil, kitab-kitab sejarah, sangat berbeda mengerti konteksnya. Tapi bersyukur di Mazmur ini kita bisa tahu ada clue tentang konteks dari kalimat ini, dari ayat ini. Nah, apa latar belakangnya, saudara? Di ayat yang ke-7 dibilang seperti ini. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sehingga pikiran kita, berarti konteksnya ini mengarah kepada apa yang dilakukan dan dialami oleh Israel ketika mereka di padang gurun. Lalu yang kedua adalah kata-kata yang sama juga Keluaran 34 ayat 6. Ya, ada hampir sama, mirip dikatakan Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan kasih setianya. Saudara, ini konteksnya adalah orang-orang Israel di Keluaran 32 sampai 34, saudara, ketika mereka membuat patung, ya, patung berhala, anak lembu emas, dan mereka jadikan itu sebagai Tuhan mereka. Ya, saudara, mungkin kita bisa ingat-ingat kembali kisah itu di Keluaran 32 sampai 34. Jadi Musa naik ke gunung dan kemudian Israel nggak puas. Musa di mana? Udah dibebaskan kita tidak tahu dia di mana. Lebih baik kita buat patung, ya, yang bisa kita sembah gitu. Dan itu yang mereka lakukan. Kegagalan fatal orang Israel ialah penyembahan berhala. Mereka membuat anak lembu emas dan menyembahnya sebagai Tuhan. Sudah bayangkan sekarang orang-orang Israel ini sudah diselamatkan, dikeluarkan dari perbudakan. Wah, banyak hal baik yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mereka melihat mujizat demi mujizat yang begitu hebat, besar, dahsyat, luar biasa yang Tuhan lakukan. Tapi mereka malah bikin patung, sembah patung itu jadi Tuhan mereka. Berandai-andai. Kalau saudara adalah wakil Tuhan, dikasih tanggung jawab, coba kasih hukuman sama orang-orang ini. Kasih hukuman apa? Hah? Mati aja ya. Mending mati aja orang-orang ini. Banyak hal baik yang dirasakan tapi mereka tidak benar-benar mensyukurinya, malah cari Tuhan. Sudah, kegagalan Israel ini fatal luar biasa. Tuhan sudah kasih perintah bahwa tidak boleh ada Allah lain selain aku di hadapanmu. Jangan buat patung berhala apapun. Tapi mereka melakukannya. Itu sebuah pengkhianatan sama Tuhan. Dan mereka lakukan itu. Baik, betapa Tuhan marah sekali waktu itu. Dan mengatakan umat ini umat yang tegar tengkuk, saudara. Tentu kalau kita baca kisahnya ada konsekuensi dari persoalan itu. Ada juga yang mati. Tetapi ada anugerah besar buat mereka. Ada konsekuensi dari kegagalan. Tapi selalu ada anugerah dari Tuhan buat mereka yang melakukan kegagalan sefatal ini. Tapi ini indah sekali. Karena contohnya adalah kegagalan yang sangat fatal. Mungkin kita akan hitung-hitungan ada dosa. Wah, ini dosa saya berat sekali, besar sekali. Tapi anugerah bisa sedalam itu. Menerima kegagalan kita yang paling terdalam. Kegagalan yang paling mungkin kita anggap rusak sekali. Anugerah bisa memeluk, merangkul, memulihkan itu. Karena itu anugerah. Dia dalam, dia besar, dia luas. Dan dia yang merangkul dan memeluk kita. Nah, saudara, balik lagi, penerimaan dan cinta Tuhan kepada orang-orang gagal didasarkan pada karakter Allah tadi. Yaitu apa? Penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Nah, saya ingin membahas sedikit bagian ini, saudara. Penyayang artinya adalah berbelas kasihan, berkemurahan hati. Ada orang berdosa dan hatinya berbelas kasihan kepada orang-orang itu. Ada di dalam diri Tuhan. Pengasih
beranugerah. Allah kita adalah Allah yang memberikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Itu Allah kita. Lalu panjang sabar. Ya, dalam bahasa literalnya adalah lambat untuk marah. Tuhan marah, bisa marah. Tapi lambat untuk marah. Dia nggak langsung hukum pas dia marah. Itu Tuhan kita. Tapi ada yang terakhir berlimpah kasih setia. Ini indah sekali. Berlimpah tahu apa artinya? Meluap. Sumbernya tidak ada habis-habisnya. Banyak, keluar terus-menerus. Dan kasih setia. Dan ini menurut saya penekanan yang besar. Karena di dalam Mazmur istilah kasih setia atau bahasa Ibrani chesed itu. Bukan keset Bapak Ibu. Chesed atau kasih setia. Di dalam Mazmur 103 aja itu ada 4 kali ngomongin kasih setia. Dan ini penekanan yang indah sekali bahwa kasih setia itu artinya udah mengasihi, setia lagi. Jadi mengasihi karena didasarkan pada perjanjian Allah dengan umat Israel. Jadi Tuhan berjanji kepada Allah kepada nenek moyang Israel bahwa dia akan menjadi Allah bagi mereka dan dia setia melakukannya dalam suka dan duka, dalam senang dan sedih, meskipun mereka gagal, meskipun mereka tidak setia, Allah tetap setia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu kasihnya Tuhan, itu udah lengkap. Ya, kalau Israel ini tidak setia, kalau Israel ini melakukan hal-hal yang bodoh, yang tidak masuk akal, Allah kemudian tidak akan membenci mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Mungkin dihukum, tapi hukuman itu mendidik mereka, menebus mereka. Tapi karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan janjinya bisa dipegang. Ya. Nah saudara-saudara, bagaimana saudara kalau dalam pembacaan kita Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu dengar, orang Israel itu gambaran karakternya kayak apa? Waktu saya bilang orang Israel, sifatnya lah. Apa? Bebal. Apalagi Bapak Ibu? Apa? Tegar tengkuk. Ada lagi? Kalau sifat Loseunus, oke, sifat Loseunus. Bebal. Kalau ganteng itu natur ya, bukan. Saudara-saudara, kalau kita kemudian bicara Israel apa? Bebal, tegar tengkuk, bersungut-sungut, tidak tahu diri, semua hal-hal jelek kita akan berikan kepada mereka. Umat yang gak ngerti arti bersyukur, gak ngerti artinya berterima kasih, inilah orang-orang Israel. Dan itu representasi kita. Kita orang-orang yang kadang juga kayak gitu. Udah dibilangin berkali-kali tapi kepala kita tetap keras kepala, bebal, Tuhan udah larang kita melakukan dosa tapi kita tetap setia melakukan dosa gitu. Dan kadang kita tidak mau benar-benar bertobat dari hal itu. Dan itu representasi kita saudara. Itu diri kita. Kegagalan orang Israel adalah kegagalan kita juga. Nah saudara-saudara, sekarang pertanyaan bagaimana cara Tuhan mewujudkan penerimaan dan cintanya kepada orang-orang gagal ini. Nah yang pertama saudara, Tuhan tidak mengungkit-ungkit kegagalan kita terus-menerus. Ini cara Tuhan ya. Itu cara dia mengasihi, menunjukkan cinta kepada orang-orang gagal. Tidak ungkit-ungkit kegagalan kita terus-menerus. Di ayat ke-9 dikatakan seperti ini. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ia tidak menghardik terus-menerus. Nah bagus ini ya. Dijelaskan dan tidak marah untuk selama-lamanya. Artinya begini, tidak selalu ia menuntut, kadang ia menuntut. Kadang ia menyalahkan, kadang-kadang, tapi tidak selalu. Kadang Tuhan marah, tapi tidak selalu ia menyimpan kemarahan itu. Itu Tuhan kita. Nah saudara-saudara tidak menghardik terus-menerus. Ya, ini beda sekali dengan cara kerja iblis loh saudara. Kalau Tuhan itu kan enggak terus ungkit kesalahan, dosa kita terus diungkit-ungkit. Kalau iblis beda. Iblis itu ungkit dosa kita terus-menerus. Salah-salahkan kita sampai kita gak mau datang sama Tuhan, gak mau berdoa, gak mau beribadah. Aduh, gue merasa bersalah. Itu terus, itu iblis. Tuhan gak ungkit-ungkit terus-menerus dosa-dosa kita. Nah saya bikin satu kalimat seperti ini saudara. Iblis paling semangat menyuruh-nyuruh kita berbuat dosa. Dan setelahnya ia juga yang paling semangat menuduh-nuduh kita sebagai pendosa. Itu iblis. Tuhan
itu paling semangat larang-larang kita untuk jangan melakukan dosa. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, ia tidak pernah menuduh-nuduh kita sebagai pendosa. Sebaliknya ia selamatkan kita, ia rangkul kita supaya kita balik sama dia. Dan itu Tuhan kita, saudara. Dia selalu beranugerah, dia tidak ingin kita terus-menerus hidup dalam intimidasi dosa itu. Nah, saudara-saudara, satu kali saya belanja di hari-hari, saudara. Ada di sini yang suka belanja di hari-hari? Jadi satu kali saudara di pintu itu saudara ada seorang ibu juga berpapasan dengan saya. Dia mau masuk ke dalam hari-hari, dia juga mau belanja bersama dengan anaknya. Nah saudara di depan pintu itu dia itu lagi ngomel-ngomel sama anaknya. Dan karena saya agak kepo, saya agak deket sedikit kan. Saya dengar apa omelannya ya. Nah saudara-saudara ketika dia ngomel, ternyata dia ngomel gara-gara anaknya itu gak bawa kantong belanja. Mama udah bilang dari tadi, udah ditaruh dari meja, tapi kamu gak bawa. Kamu ini keras kepala. Oh saya bilang, kadang-kadang saya juga gitu sih ya. Kalau lupa bawa kantong belanja itu kadang-kadang kita kesel sendiri ya. Masa beli lagi gitu. Oke, tapi masuk ke dalam saudara. Ya Anda tahu lantai paling atas, kita masuk ke lantai paling atas begitu. Kemudian saya ketemu dengan ibu yang sama. Masih marah loh dia. Anaknya bawa keranjang begitu dan dia masih marahin. Kamu tadi ya, mama udah bilang bawa kantong belanja. Sampai turun saudara di kasir. Masih sama. Mama udah bilang bawa kantong belanja. Saya bayangkan saudara mereka balik ke rumah terus mamanya lihat di meja ada kantong belanja. Ini yang mama bilang dari tadi, gak dibawa. Dan sampai anak itu sudah besar, menikah, punya anak. Dia masih ingat lagi, dulu mama bilang bawa kantong belanja. Itu hiperbola sih saudara. Tapi rasanya gak enak ya. Udah tahu, saya salah, saya keliru. Tapi diulang-ulang terus, betapa sebelnya juga kita saudara. Udah tahu kita salah, udah tahu kita berdosa, udah tahu kita gagal, diungkit-ungkit terus kesalahan kita itu rasa bersalahnya banyak sekali. Kadang dalam hubungan suami istri juga gitu saudara. Ya, suami melakukan satu kesalahan kecil. Lalu istri juga akan ngomong itu pas makan, coba kamu tadi kayak gitu. Pas mau tidur juga sama. Coba aja kamu gak kayak gitu. Sampai mereka ulang tahun ke-50. Coba kamu gak kayak gitu. Sudah bayangkan semua kesalahan itu diungkit dan bagaimana kita menjalani hidup penuh dengan rasa bersalah. Dan itu sangat tidak menyenangkan bukan? Diungkit-ungkit terus menerus kesalahan kita. Saya pikir kadang kita jatuh dalam dosa ini loh saudara. Ungkit-ungkit kesalahan. Ayo jujur, siapa yang sering kali seperti ini? Angkat tangannya. Yang sering kali ngungkit-ngungkit kesalahan orang dan terus menerus ingat-ingat kesalahan orang, dosa orang terus menerus. Ingat, Tuhan saja tidak menghardik terus menerus. Tuhan saja tidak terus menerus menuntut kita, mengungkit-ungkit dosa kita. Kenapa kita kayak melebihi Tuhan begitu loh? Kita ungkit-ungkit terus kesalahan itu sampai dia merasa bersalah. Dan kita menganggap bahwa kalau dia sudah merasa bersalah, udah itulah titik yang paling akan membuat dia menyesali. Enggak. Banyak orang ketika disalah-salahkan malah balik lagi. Dan dia jatuh dalam dosa itu. Saya pikir ya tugas kita saudara adalah cukup sekedar membuat dia sadar bahwa dia berdosa dan biarkan Tuhan bekerja dalam dirinya. Bukan ngungkit-ngungkit kesalahannya. Dan terus menerus menghakimi dia dan hujaran kegagalan-kegagalannya mengingatkan dia sampai dia merasa bersalah. Bukan itu yang Tuhan mau. Sekarang bayangkan saudara, kalau Tuhan memperlakukan kita dengan ungkit-ungkit kesalahan kita. Sampai kita masuk surga, misalnya masuk pintu surga, terus kita ketemu Tuhan Yesus. Dulu berdosa nih, penjudi nih.
Ih, dulu ini pezinah ini. Terus kita lagi nyanyi, aku menyembah Tuhan. Ini dulu, aduh ini orang berdosa ini dulu ini tukang selingkuh ini. Ini suka nonton porno ini gitu ya. Apa yang kita rasakan? Sangat hidup kita kan, aduh ini surga atau apa ya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu, saudara. Tuhan tidak terus menghardik, terus menerus mengungkit-ungkit dosa kita. Karena bukan tujuannya di situ. Dia menyadarkan kita akan dosa kita, tapi dia ingin memeluk kita, merangkul kita, menolong kita supaya balik lagi sama dia. Dia ingin mengubah hidup kita, dan itu yang Tuhan ingin lakukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jangan suka ungkit-ungkit dosa orang. Ya. Wujud Tuhan mencintai, menerima orang-orang gagal adalah dia tidak mengungkit-ungkit dosa itu. Nah, yang kedua Saudara, wujudnya adalah Tuhan tidak membalas setimpal dengan kegagalan kita. Di ayat 10 dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sekarang coba bayangkan, Tuhan membalaskan dosa kita setimpal dengan yang kita lakukan. Apa jadinya? Jadinya saya tidak akan berdiri di mimbar ini. Jadinya saudara tidak akan duduk di situ. Kalau benar-benar setimpal. Ada orang mencuri misalnya, tangannya mencuri, tangannya dipotong begitu. Ada orang pikiran yang berdosa, otaknya mau diapain begitu. Betapa kalau Tuhan melakukan sesuatu setimpal dengan kesalahan kita, maka betapa kita tidak akan bisa hidup sampai saat ini. Tetapi Tuhan tidak melakukannya, saudara. Dia tidak melakukan setimpal dengan kesalahan kita, bahkan dibawa jauh dari hukuman yang seharusnya. Bahkan mungkin kadang Tuhan tidak hukum, Tuhan masih kasih kesempatan, ayo bertobat, ayo balik. Tuhan kasih itu terus menerus. Kadangkala juga memang ada waktunya Tuhan disiplin. Tetapi disiplinnya pun tidak setimpal dengan kesalahan kita, dan itu yang Tuhan lakukan. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang berdosa, menikmati dosa tertentu, tapi Tuhan gak hukum-hukum kita, itu Tuhan kasih kesempatan. Sungguh, Tuhan kasih kesempatan balik sama Tuhan, bertobat. Karena Tuhan sayang saudara. Dia kalau kasih hukuman setimpal mungkin akan lebih buruk hidupmu, tapi dia masih kasih anugerah. Ayo balik, jangan lakukan dosa itu terus. Jangan balik. Balik. Jangan lakukan dan hidup dalam dosa itu terus menerus. Dan Tuhan ingin itu kepada kita, saudara-saudara. Anugerah itu tidak mengabaikan konsekuensi, tapi anugerah itu menolong kita mengenal Allah melalui hukuman dan disiplin di dalam konsekuensi itu. Nah saudara, ini yang kita rindukan, bahwa terjadi transformasi dalam pemikiran kita itu, saudara. Sehingga saya ingin mengingatkan apa yang pertama tadi, kegagalan orang-orang gagal. Nah kalau orang itu sudah mengalami transformasi rohani, maka ini yang terjadi. Tanda adanya transformasi rohani di dalam diri orang gagal ialah ketika ia menyadari bahwa dirinya orang gagal, ia menerima dirinya yang gagal, ia menerima orang lain yang gagal, dan ia memahami bahwa ada anugerah bagi orang-orang gagal. Kalau dalam sepanjang kehidupan kita menjadi murid Tuhan, kita belum alami ini, berarti kita butuh memeriksa hati kita. Karena tanda orang itu sudah mengalami transformasi, ada perubahan dalam hal ini. Dia sadar, saya sadar orang gagal. Saya terima kegagalan saya terima kegagalan orang lain. Dan saya percaya ada anugerah bagi orang-orang seperti saya yang gagal. Anugerah itu besar, memeluk, merangkul saya. Nah saudara, saya ingin mengerujutkan pada 2 poin 2 dan 3 ini. Bagaimana kita menyikapi kegagalan diri kita, saudara. Ya. Karena mungkin kita datang, bagaimana kalau saya ini merasa putus asa dengan kegagalan saya jatuh bangun, saya sudah mencoba melakukan untuk keluar dari dosa tertentu, tapi saya nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Nah, perspektif anugerah ini penting buat kita. Bagaimana kita menyikapi kegagalan diri? Ini saudara,
Tuhan tahu segala hal tentang dirimu, termasuk bagian yang jelek, bagian yang rusak, dan bagian yang tidak berfungsi. Namun dia tetap percaya padamu, dia masih memiliki masa depan dan harapan untukmu. Saya cuma katakan bahwa ketika engkau melihat engkau gagal, engkau kehilangan harapan, engkau putus asa dengan dirimu, aku udah coba terus menerus tapi aku gagal, aku jatuh dalam dosa terus menerus. Jangan menyerah saudara, sebenarnya Tuhan tahu apa yang paling buruk dalam dirimu. Kau coba sembunyikan, gak bisa, Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan itu masih percaya samamu. Kalau engkau hari ini masih hidup, Tuhan masih percaya. Tuhan masih berpengharapan bahwa kamu masih bisa diubah. Kamu masih bisa dipakai untuk kemuliaan namanya. Dan ini mengingatkan kita saudara bahwa kisah Alkitab adalah kumpulan kisah orang-orang gagal yang dipakai Tuhan. Benar? Kejadian saja udah mulai dengan orang yang gagal. Tapi gak berhenti kan? Alkitab kemudian bayangkan saudara, kalau Tuhan melihat kejatuhan Adam dan Hawa sebagai sesuatu yang benar-benar buruk dan lalu menghukum manusia dan tidak lagi membuat kehidupan, maka Alkitab kita cuma 3 lembar itu saja. Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3. Tapi anugerah membuat kisah itu panjang sampai 66 kitab, tebal sekali. Dan itu kisah tentang anugerah Allah buat orang-orang gagal. Amin. Nah, ini saudara-saudara, yang kedua, gimana kita menyikapi kegagalan orang lain? Ya, Yesus melihat yang terbaik dalam darimu pada saat terburukmu. Dia bertemu kamu dalam kekacauan dan saat-saat paling putus asamu. Dia mencintaimu dan percaya padamu ketika tidak ada yang menyenangkan atau mengagumkan tentang dirimu. Itu Tuhan kita saudara. Ya, Tuhan itu memeluk kita di saat-saat kita sedang tidak baik-baik saja. Di saat kita sedang kacau-kacaunya, tapi Tuhan bisa lihat yang indah dalam hidup kita. Sekarang cara pandang yang sama kita gunakan sama orang lain. Orang yang gagal, orang yang jatuh, lihat dengan cara pandang anugerah. Tuhan saja bisa melihat hal yang indah dalam keburukan saya. Saya seharusnya bisa melihat hal yang indah dalam kegagalan-kegagalan orang lain. Saudara, satu kali dalam pelayanan besuk saudara, kita naik mobil, terus kemudian di persimpangan yang ada lampu merah, ada polisi saudara, lalu ditilang satu persatu orang yang gak bawa helm. Wah, saya lihat di belakang kan, masih jauh tuh orangnya, gak bawa helm. Tapi hebat loh, polisinya datang hampiri orang itu sampai ke belakang jauh sekali, takut orang ini kabur. Dia cari lagi siapa. Jadi dia hampiri orang-orang yang melanggar. Nah kadang kita orang Kristen kayak gitu. Kita suka sekali cari-cari hal yang buruk di orang lain. Kita punya hati kayak gitu. Kalau boleh kita lihat kesalahannya, kita ungkit terus, kita tuduh, kita salah-salahkan dia. Dan jangan punya hati seperti itu saudara. Ya, hati seperti itu belum ditransformasi. Ya, hati yang sudah ditransformasi bukan menghakimi, bukan menyalah-nyalakan orang. Tapi hati itu adalah hati yang terus mengasihi, menyatakan anugerah kepada orang-orang yang gagal. Mungkin orang lain gagal, mungkin orang tuamu, temanmu, sahabatmu, teman pelayananmu melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya tidak membuat dia lebih buruk darimu. Kesalahannya tidak membuat engkau lebih baik darinya. Sama sekali tidak. Kita semua sama-sama orang gagal. Sesama orang gagal dilarang saling menghakimi. Coba lihat kiri kananmu. Dia orang gagal juga loh saudara. Itu benar. Pandang matanya saudara. Tapi hari ini ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Nah saudara, terakhir saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal dalam menerima, mencintai, dan mengubah hidup orang-orang gagal. Ini sungguh kabar baik buat kita, orang-orang yang gagal. Ada anugerah bagi orang-orang gagal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami bersama-sama bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami siapa kami dan siapa Allah kami. Dan hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, biarlah anugerah-Mu
yang terus mengubah hidup kami, mentransformasi hidup kami. Dan menolong kami juga untuk bisa menerima orang-orang lain yang juga gagal dan jatuh. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.